Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Delvia, NPM 20111000097. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah munculnya Social Studies. Pertama kali Social Studies dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum sekolah di Rugby, Inggris pada tahun 1827. Sekitar abad setelah revolusi industri, yaitu abad ke-18, ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan dimasukkannya IPS karena berbagai akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia terjadi. Di antaranya, perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Perkembangan Social Studies di Amerika mempengaruhi pemikiran PIPS di Indonesia. Seperti di Indonesia belum ada lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti NCSS. Dan perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS, ontologi ilmu pendidikan atau disiplin IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual atau kelompok pakar yang bertugas. Istilah IPS merupakan terjemahan dari istilah Social Studies. Dengan demikian, IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Dalam mengkaji masyarakat dapat dilakukan dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS. Tujuan dari IPS sendiri yaitu menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna peserta didik tahu kewajiban dan tahu haknya. Orang yang tahu kewajiban cenderung akan melakukan kewajibannya terlebih dahulu baru meminta haknya. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Ilmu pengetahuan sosial berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik untuk memenuhi materinya, kebudayaannya, kewajibannya, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejarahan dan pemerintahannya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial lainnya. Ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu sosial tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan ilmu sosial yang merupakan ilmu yang mengembangkan teori sesuai dengan objeknya masing-masing. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Ilmu sosial merupakan dasar dari IPS, tetapi tidak semua ilmu sosial secara otomatis dapat menjadi bahan atau pokok bahasan dalam IPS. Tingkat usia, jenjang pendidikan, dan perkembangan pengetahuan siswa sangat menentukan materi ilmu sosial mana yang tepat menjadi bahan atau pokok bahasa dalam IPS. Persamaan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, keduanya merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, keduanya mempunyai materi yang terdiri dari kenyataan sosial dan pengetahuan sosial. Yang kali ini, perbedaan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu sosial diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan kepada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang kedua, ilmu sosial diarahkan kepada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Lalu, struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS. Hakikat belajar dan pembelajaran. Anthony Robbins dalam Trianto mendefinisikan
Belajar menjadi proses menciptakan hubungan antar sesuatu pengetahuan yang sudah dipahami dan sesuatu pengetahuan yang baru. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara sederhana bahwa pembelajaran IPS membelajarkan peserta didik untuk memahami bahwa masyarakat ini merupakan suatu kesatuan atau sistem yang permasalahannya bersangkut paut dan pemecahnya memerlukan pendekatan-pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan komprehensif dan sudut ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial lainnya seperti geografi, sejarah, antropologi, dan lainnya. Karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial berbeda dengan disiplin ilmu lainnya yang bersifat monolitik. IPS merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Rumusan ilmu pengetahuan sosial berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner. Strategi pembelajarannya berkenaan dengan bagaimana menyampaikan isi pelajaran atau pembelajaran pengalaman belajar kepada peserta didik. Klasifikasi strategi pembelajaran dapat ditinjau dari tujuan pembelajarannya meliputi strategi pembelajaran kognitif, strategi pembelajaran efektif, dan strategi pembelajaran psikomotorik. Lalu, letak kendali belajar pada peserta didik atau pada guru. Ada juga jenis materi yang dipelajari meliputi strategi pembelajaran fakta, strategi pembelajaran konsep, strategi pembelajaran prinsip, dan strategi pembelajaran prosedur. Selanjutnya, IPS dalam ilmu sejarah, geografi, dan ekonomi. IPS dalam ilmu sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari kata sajarah atau syajaratun, yang berarti pohon. Titik sejarah dapat dimaknai sebagai pertumbuhan atau perkembangan dari sebuah pohon, yang mana sejarah menjadi akarnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sejarah berarti asal-usul atau keturunan. Silsilah titik definisi kedua menyebutkan sejarah sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Karakteristik sejarah unik. Peristiwa sejarah terjadi sekali, tidak mungkin terulang peristiwa yang sama kedua kalinya. Penting. Peristiwa sejarah yang ditulis adalah dianggap penting dan mempengaruhi perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Abadi. Peristiwa sejarah tidak berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Kegunaan sejarah sendiri yaitu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Titik hal ini merupakan dasar utama dari belajar sejarah. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, siapa yang terlibat, di mana peristiwa terjadi, dan apa dampak dari peristiwa tersebut. Belajar sejarah akan menambah pengetahuan dan wawasan dari era ke era. Sejarah perkembangan sejarah. Sejarah perkembangan ilmu sejarah dimulai dari zaman Yunani dan Romawi. Penulisan sejarah Yunani yang terkenal ialah Herodotus, Thucydides, Philobius. Di antara penulis sejarah Romawi ialah Julius Caesar, Salutius, Livius, dan Tacitus. Pada zaman Kristen awal dan zaman pertengahan, kebudayaan Kristen bertumpu pada agama dan supernaturalisme. Sejarah dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Zaman Kristen awal dan zaman pertengahan mempunyai dua pusat, yaitu gereja dan negara dengan pendeta dan raja sebagai pelaku utama. Para penulis sejarah lisan mencerminkan cita-cita
Renaissance yang melihat semangat pangan dan kebudayaan klasik Yunani Romawi. Sebagai model TV, teknologi tidak lagi menjadi fokus. Pada zaman penemuan daerah baru, sejarah sosial menjadi tema utama. Ada 3 aliran utama pada zaman rasionalisme yang dimulai pada abad ke-17, yaitu radikal moderat dan konservasi serta sentimental. Historiografi dalam abad ke-19 ditandai dengan ciri-ciri penghargaan kembali pada zaman pertengahan, munculnya filsafat sejarah, munculnya teori orang besar, timbulnya nasionalisme, dan munculnya liberalisme. Hubungan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Sejarah memiliki hubungan timbal balik dengan ilmu sosial. Jika diibaratkan seperti halnya simbiosis mutualistis, sama-sama menguntungkan. Titik sejarah memiliki kegunaan bagi ilmu sosial dan ilmu sosial menjadi ilmu pembantu. Dalam mengkaji sejarah, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Konsep sejarah. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibandingkan ilmu yang lainnya, yaitu adanya masa lalu yang berdasarkan urutan waktu dan kronologi. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ada hubungan sebab akibat atau kausalitas dan peristiwa tersebut. Kebenaran dari peristiwa sejarah bersifat sementara atau merupakan hipotesis yang akan gugur apabila ditemukan data pembuktian yang baru. Generalisasi sejarah. Generalisasi sejarah adalah hasil kesimpulan yang dimuat dari tujuan umum dan tujuan khusus. Generalisasi sejarah dimaksudkan bahwa adanya satu maksud untuk membuat kesimpulan sejarah yang dapat mempermudah atau menyederhanakan spesifikasi kajian sejarah itu sendiri. Teori-teori sejarah yang pertama, teori gerak siklus sejarah dari Ibnu Khaldun. Yang kedua, teori daur kultural spiral Giambattista Vico. Yang ketiga, ada teori tantangan dan teori tanggapan Arnold Toynbee. Yang keempat, teori dialektika kemajuan Jean Romeon. Geografi. Ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, geografi merupakan studi tentang peragaman, lingkungan, tempat, dan ruang bumi serta interaksi mereka. Karakteristik geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, asal kata geo berarti bumi dan graphin yang berarti lukisan atau tulisan. Menurut pengertian yang ditemukan Eratosthenes, geografika berarti tulisan tentang bumi. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu geografi fisik dan geografi sosial. Selain itu, ada juga geografi yang merupakan hubungan antara fisik dan sosial. Kegunaan geografi yaitu membantu memahami kondisi negara dan hubungannya dengan dunia internasional, membantu memahami kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, membantu memahami kondisi iklim global dan pengaruh bagi tiap-tiap belahan bumi, membantu mengkaji bidang pertanian, industri, ekonomi, dan bidang ilmu lainnya. Hubungan geografi dengan ilmu sosial lainnya, saling keterkaitan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, dan saling berinteraksi akan mengakibatkan suatu pola budaya baru muncul di salah satu daerah tersebut. Konsep geografi yaitu ada konsep lokal, konsep jarak, konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan ruangan.
Generalisasi geografi. Wilayah kepulauan Indonesia terletak antara 60 LU sampai 110 lintang selatan. Oleh karena itu, negara kita beriklim tropis. Di wilayah dengan iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, serta suhu udara dan kelembapan yang juga relatif tinggi. Wilayah Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudra menyebabkan wilayah Indonesia beriklim muson dan musim. Iklim muson menyebabkan wilayah Indonesia menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi gempa bumi sebagai akibat dari adanya gerakan lempeng-lempeng. Pada daerah pertemuan lempeng, selain berpotensi terjadi gempa bumi, juga terjadi kegiatan gunung api dan kemungkinan bahaya tsunami. Teori-teori geografi. Teori ledakan penduduk Thomas Robert Malthus. Teori pengaruh iklim terhadap peradaban Alwes Huntong. Teori daya sentrifugal dan sentripetal Chiron O. Colby. Teori kota konsentris Burgess. Teori konflik suku bangsa nomadik Sederenter Jan Bunhes. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal kata oikos atau oiko dan nomos yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Berdasarkan pengertian umum, ekonomi adalah ilmu yang mengkaji unsur sumber daya material individu, masyarakat, dan negara agar bisa sejahtera. Ruang lingkup ekonomi merupakan konsumen dan produsen pada dunia ekonomi. Produsen dan konsumen merupakan individu pada setiap rumah tangga, masyarakat, organisasi, dan juga perusahaan. Kegunaan ekonomi. Ilmu ekonomi sangat penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial masyarakat. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti secara ekonomis. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. IPS dalam ilmu politik, sosial, antropologi, dan psikologi. Sosiologi. Menurut etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan logos. Sosios berarti masyarakat dan logos berarti perbincang atau bicara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari atau membicarakan tentang manusia. Konsep sosiologi. Struktur sosial, konsep sosial, proses sosial, lembaga sosial, organisasi sosial, perubahan sosial, individual, masyarakat, kelompok, dan komunitas. Politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar negara, negara dan negara maupun hubungan sesama negara. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau disebut ilmu. Secara etimologis, antropologi berasal ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya Indonesia, dan perkembangannya dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis. Psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik klinis ilmu dan psikologi disebut dengan psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental individu